Oke, saya lanjutkan. Berarti harus dipahami tata cara submit. Nah, tadi kita ulangi lagi. Oh, berarti tadi apa? Tema kita adalah itu ya. Tata cara submit artikel di dalam sebuah jurnal gitu ya. Jadi berarti kita harus memiliki sebuah penelitian terlebih dahulu, baru nanti di submit untuk mempublikasi hasil penelitian kita. Terus pertanyaan seperti ini, publikasinya ada di mana gitu ya? Sebenarnya publikasi ada di mana saja. Kalian boleh publikasi di kampus lain, lebih bagus gitu ya. Misalkan kalian masuk ke ITB, terus publish di jurnal ITB, boleh gitu, silakan gitu. Terus informatika di kita juga menyediakan beberapa fasilitas untuk mensubmit suatu jurnal penelitian. Ada berapa jurnal? Ya, berarti kita di kita ada 7 gitu ya. Ada 3 jurnal penelitian, ada 3 jurnal PKM, dan 1 jurnal proceeding. Kalau jurnal penelitian itu adalah mempublikasi hasil sebuah penelitian. 3 jurnal ya. Kalau 3 jurnal PKM itu adalah mempublikasi hasil kegiatan PKM kalian. Satu lagi, jurnal proceeding. Jurnal proceeding itu adalah seperti penelitian, tetapi diambil lagi topiknya dan diseminarkan. Terus setelah diseminarkan nanti harus dibuat suatu publikasinya gitu. Oke, saya akan mulai ya. Saya akan mempresentasikan. Oke, sudah bisa melihat ya. Nah, ini dia. Nah, kita masuk ke, pokoknya kita di sini di website itu komplit ya, komplit. Nanti ini berisi apa saja, berisi informasi-informasi, salah satunya adalah tentang publikasi informatika itu sendiri. Nah, di sini ada apa itu? Nih. Jurnal pertama namanya adalah Jurnal Informatika Universitas Pamulang. Ini jurnal yang paling rekomendasi. Kenapa? Karena dia sudah Sinta 4. Sinta 4 itu berarti kategorinya lumayan baik. Paling tinggi Sinta 1. Sinta 1. Ya, ini sudah bagus ini. Ini banyak sekali kampus-kampus luar, dosen-dosen luar mempublikasi di sini gitu. Publikasi di sini. Kalau kita masuk gitu ya. Bisa lihat ya. Nah, kalau kita masuk seperti ini. Nah, ini apa? Oh, ini adalah artikel yang terbit pada volume ini. Ada judul-judulnya. Perancangan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan pada PT apa gitu. Oleh siapa? Ada 3 di sini. Ada peneliti ke-1, peneliti ke-2, dan peneliti ke-3 gitu. Berarti jurnal itu boleh lebih dari 1, 2, 3 gitu. Nah, lihat lagi nih. Pengujian black box pada aplikasi berita online dengan menggunakan metode. Nah, sini dia menggunakan metode. Metode itu adalah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari suatu pengujian black box pada aplikasi berita online. Oleh siapa? Peneliti pertamanya adalah Ahmad Izzuddin, peneliti keduanya ada Ari Saifuddin. Ya, kalau saya amati gitu ya, berarti peneliti pertamanya adalah si mahasiswa, peneliti kedua adalah dosen pembimbing. Gitu ya. Jadi ada mahasiswa dan dosen pembimbing. Jadi kalau misalkan dosen pembimbingnya, kamu publikasi penelitian kamu ya, bagaimana caranya? Nanti saya kasih tahu. Biasanya ada pembimbing seperti itu gitu ya. Nah, tapi yang lulus kemarin itu mungkin 15% yang seperti itu, atau mungkin 10%, sisanya tidak dipublikasi. Sangat disayangkan gitu ya. Kalian membuat penelitian tetapi penelitian tersebut tidak dipublikasi.
seperti itu, sayang gitu ya. Kalau dipublikasi gimana Pak? Ada aturannya nggak Pak? Ada aturannya. Nanti ada cek plagiarisme gitu ya, berapa persen gitu ya. Misalkan kalian membuat suatu artikel, pada saat kalian menulis artikel tersebut, berarti nanti akan terbaca oleh seluruh publikasi yang ada di satu publikasi tersebut, yang meliputi beberapa publikasi antara satu kampus ke kampus yang lain gitu. Jadi kalau kalian copy paste dan nilai plagiatnya tinggi gitu ya, nanti kita akan tes gitu ya, mengetahui plagiatnya seperti apa. Oke. Nah, ini selanjutnya ada jurnal teknologi sistem informasi. Ini jurnal penelitian pertama, ini jurnal penelitian kedua. Ini yang berkaitan dengan teknologi sistem informasi. Ini jurnal pertama yang ngelola Pak Haris. Jurnal kedua yang ngelola juga Pak Haris ini. Jurnal penelitian 1 dan penelitian kedua yang ngelola Pak Haris. Kita lihat. Seperti ini. Nah, ini jurnal ketiga. Ini ya. Ini saya yang ngelola ini ya. Ini saya yang ngelola. JOA IIA gitu ya. Ini banyak beberapa kemarin mahasiswa yang masuk ke sini gitu ya untuk mempublikasikan penelitiannya. Ini jurnal keempat, Jamaika. Ini adalah jurnal untuk mempublikasi kegiatan PKM. Kegiatan PKM. Kalian kalau misalkan ada tugas PKM, nanti kalau kalian nanti dapat atau tidak dapat, nanti ada itunya, ada peraturan berikutnya, harus mempublikasi hasil kegiatan PKM-nya. Jadi bukan melakukan kegiatan saja, nanti dipublikasi. Ini Jamaika untuk dosen, Komas untuk dosen, rencananya ini untuk dosen, tapi kemarin juga ada mahasiswa yang di sini gitu ya. Nah, ini dia baru nih. Jatimika. Jatimika itu adalah jurnal PKM untuk mahasiswa. Ada ya sih namanya, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika. Berarti ada 3 jurnal PKM, yang Jamaika, Komas, sama Jatimika. Dia adalah publikasi untuk kegiatan PKM. Yang dibawa apa? Dibawa itu kegiatan seminar gitu ya. Jadi kegiatan seminar yang diseminarkan, nanti si para seminar nanti memiliki judul masing-masing, di mana judul masing-masing itu bisa diambil dari penelitiannya. Jadi sebenarnya penelitian itu kalau kalian memiliki satu judul, itu kalian bisa mempublikasi sebanyak 2 dengan tema yang berbeda. Misalkan judulnya adalah Rancang bangun sistem informasi A dengan menggunakan teknik A dan B. Teknik A dan B. Pada saat kalian mempublikasi di jurnal penelitian, kalian mengungkit tentang rancang bangunnya. Tapi pada saat kalian membuat suatu publikasi proceeding, kalian apa itu? Kalian hanya membahas tentang rancang bangun, tentang perancangannya aja. Gak apa-apa. Kalau sebelumnya tentang rancang bangun, tetapi kalau di publikasi seminar atau kalian proceedingkan, kalian mengambil analisanya, analisa perancangan. Judulnya beda, tetapi dari sumber yang sama, itu boleh. Isinya sama nggak Pak? Beda, harus berbeda gitu. Jadi isi dari publikasi 1 dan publikasi 2 berbeda, tetapi diambil dari satu penelitian yang sama gitu. Seperti itu. Oke, nanti kita akan mempraktekkan di JOA ya, di sini. Pertama yang harus kalian lakukan adalah masuk ke jurnal JOA. Yang masuk ya. Nah, sini. Nanti kalian registrasi dulu gitu ya, registrasi dulu. Nanti saya kasih modulnya, tapi kalian boleh melihat step by stepnya yang saya lakukan gitu ya. Di sini ada registrasi. Lakukan registrasi sebaik mungkin gitu ya. Username misalkan.
password. Nah, nama tengah, misalkan kalian namanya cuma satu, misalkan cuma Rido aja gitu, Rido. Padahal sini ada wajibnya dua, nama tengah dan nama pertama dan nama terakhir gitu ya. Sedangkan nama kita Rido, berarti kita menulisnya Rido gitu, dua kali, Rido. Kecuali kita memiliki nama pertama dan nama akhir, boleh itu. Jadi yang titik, yang bintang itu berarti yang wajib diisi gitu ya. Tulis Universitas Pamulang. Jadi publikasi itu apa? Publikasi kalau yang sudah ada ISSN-nya berarti dia sudah sama kalau kalian seperti menerbitkan sebuah buku gitu ya. Berarti kalian sudah lisensi katanya itu dari kamu gitu. Sudah punya kita gitu. Lisensi dari itu punya kita. Dan itu akan selalu dikutip oleh peneliti yang akan datang. Seperti itu kalau kita sudah punya jurnal. Nah, terus di sini apa? Di sini kita lihat. Nah, ini sebagai registrasinya sebagai apa? Sebagai pembaca atau sebagai author gitu. Kita ingin submit juga, berarti kita harus klik autornya. Tapi kalau kita ingin baca ya kita cukup baca saja. Tetapi ini settingan ini bisa diubah pada saat kita sudah masuk ke jurnal gitu ya. Kita registrasi. Nah, ada yang email yang password yang berbeda ya. Oh, di bawahnya ada konfirmasi email lagi ya. Nah, ini sudah masuk gitu ya, sudah masuk di username di user home gitu ya, user home. Ini sudah masuk di user home. Di sini kalian sudah mendaftar di jurnal JOIAA gitu ya. Terus kalian ingin submit terus. Tapi sebelum kita submit, kita lihat dulu di home-nya itu apa saja isinya. Di sini ada pemberitahuan gitu ya. Terbit 4 kali dalam setahun, setiap bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Kita lihat lagi. Oh, sini ada arsip. Oh, sudah 2 kali terbit ini ya. 2 kali terbit ini baru 2020 kemarin. Februari, Mei ini kemarin saya baru mempublikasi 2 volume kedua ya. Volume kedua, di dalam volume kedua terdapat berapa ini? 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini mahasiswa saya, kebetulan yang kemarin dia lulus ya, saya publikasi. Ini adalah referensinya. Ini adalah ada jurnalnya ya. Ini kalau saya nggak pakai download manager muncul sini.
seperti itu jurnalnya, bisa dibaca gitu ya, atau di download. Tapi kalau kalian search langsung di Google gitu, misalkan judulnya di search aja, ini sudah terindeks di Google. Misalkan kita coba gitu ya, nah ini dia sudah terindeks di Google. Klik masuk ke sini gitu. Jadi dia sudah terindeks Google. Misalkan judul kalian diketik gitu ya, oh berarti judul kamu kalau misalkan sudah ada di Google berarti sudah terindeks Google gitu. Kenapa terindeks Google? Karena sini udah beberapa indeksnya sudah ada di sini ya, Google Scholar, Garuda dan lain-lain. Ini akan selalu bertambah gitu ya. Itu seperti itu melihat arsip. Arsip tersebut bisa menjadi referensi kita kalau kita melakukan penelitian. Judul apa sih kira-kira saya membuat suatu penelitian? Oh, judul seperti ini bisa gitu ya. Berarti saya harus memodifikasi. Dari jurnal dia saya baca, nanti di dalam ada kesimpulan sama saran. Saran tersebut itu bisa menjadi apa itu? Bisa menjadi itu referensi untuk kita menggunakan saran tersebut di penelitian kita. Nah, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke home. Terus kita klik My Journal. My Journal itu masuk ke ini user home. Terus pertama yang harus kalian lakukan adalah download template. Templatenya ada di mana? Tadi kayak ini kalau kayak saya klik home, ini masuknya ke mana? Masuknya ke OJS Unpam. Seluruh jurnal yang ada di Unpam, dari Fakultas Manajemen, Matematika, Elektro, ini ada semua sini publikasinya. Berarti kalau kalian sudah mengklik My Journal, kalian klik ini JOA IAA. Oke, ini ada submit. Kita jangan submit dulu, kita klik template ya. Template di sini bisa, di sini bisa. Klik template. Nanti kalian download aja templatenya ya. Templatenya download, bentuknya Word. Kenapa Word? Agar bisa langsung mudah untuk diedit gitu. Jadi pada saat kalian download template, kalian nggak usah apa itu namanya, nggak usah new dokumen Word, karena pasti ukurannya takut berbeda. Karena margin, ukuran size, page name dan lain-lain itu sudah ada di template. Misalkan kalian sudah buka templatenya gitu ya. Tinggal dibaca gitu ya, tinggal dibaca. Nah, terus kalau sudah dibaca, nanti kita lihat lagi. Nah, kita cocokkan sama jurnal yang ada sebelumnya. Sebelumnya di mana? Sini, arsip. Coba kita lihat. Kan kalian sudah membuka template nih. Kalian bingung, ini seperti apa ya? Kalian cukup membuka salah satu dari yang sudah dipublish ini. Misalkan saya pakai berarti kalau kita lihat apa ini? Nah, oh berarti ini adalah judul. Berarti kalau misalkan kalian memiliki suatu skripsi, yang nanti saya kasih contoh skripsinya ya. Saya kasih 2 atau 3 skripsi yang bisa kalian edit dari mahasiswa saya sebelumnya. Misalkan judulnya ini gitu ya. Nah, kalian boleh mengambil sampai sini aja. Studi kasusnya tidak usah dibawa. Kalian copy gitu ya. Taruh di template saja biar agar formatnya itu tidak dirubah.
sini tadi, oh bukan ya, tadi di sini dia. Cukup di paste gitu ya. Nah paste seperti itu. Jadi dia mempertahankan dari suatu template dia gitu. Jadi size-nya sama gitu, size-nya sama dan lain-lain. Ini ada first author, peneliti pertama. Misalkan peneliti pertamanya siapa? Muhammad Bagus, tulis Muhammad Bagus, satu kecil di atas, nama peneliti kedua, peneliti ketiga. Sini ada jurusan teknik informatika dan lain-lain gitu ya. Terus ini ada abstrak bahasa Inggris, abstrak bahasa Inggris, abstrak Indonesia. Misalkan abstrak Indonesia ini ada ketentuannya gitu ya, ketentuan seperti ini. Tuliskan abstrak dalam bahasa Indonesia masing-masing sekitar 160 atau 250 kata. Seperti itu, berarti nggak boleh lebih dari 250 dan paling kecil adalah 160. Sama cara, misalkan caranya seperti apa? Ini gitu ya. Ini pun abstrak yang ditulis mahasiswa pada saat skripsi ini kan pasti ada unsur copy paste-nya ya. Ini boleh kalian ubah gitu ya, dari skripsi boleh kalian ubah, edit atau modifikasi lagi agar menjadi kalimat yang baik gitu. Misalkan kalian, oh saya ingin taruh di abstrak sini, ya berarti sama caranya untuk mempertahankan template, di refresh gitu ya. Nah, diban saja seperti itu. Oke, berarti untuk mempertahankan template seperti itu. Mari kita langsung masuk ke template. Selanjutnya sini ada pendahuluan gitu ya, pendahuluan sini ada tata caranya sini. Seperti ini. Penelitian terkait itu adalah, kita lihat. Nah, berarti sini kalian harus memiliki referensi dari penelitian sebelumnya. Peneliti pertama, peneliti kedua. Maksudnya apa? Maksudnya kalian mengambil jurnal apa? Jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3 kalian tulis di sini. Nanti di penelitian yang terkait. Di sini ada dua penelitian ya, penelitian 1, penelitian kedua. Metode penelitian. Itu kalau di skripsi ada nanti bab 3 metode penelitian. Coba kita lihat skripsinya. Kita lihat aja daftar pustakanya. Metode penelitian. Metode penelitiannya apa di sini? Dia menggunakan metode apa? Itu ada di pendahuluan biasanya. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi dia menggunakan metode SDLC. Jadi di sini bisa dilihat, oh penelitian ini menggunakan metode di sini. Perancangan yang digunakan, jadi metode perancangan yang digunakan adalah metode SDLC. Kalau judulnya tadi kita lihat, coba dia pakai metode atau tidak. Ini dia, menggunakan model itu sama ya. Model itu adalah metode rancang bangun, metode SDLC. Berarti di sini pada metode penelitiannya adalah menjelaskan step by step dari metode SDLC. Nah, hasil dan pembahasan adalah aplikasi yang sudah jadi. Nah, seperti apa aplikasi yang sudah jadi? Boleh print screen, gitu ya. Kalau ada pengujian, silakan taruh pengujian. Ini adalah kesimpulan. Ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Seperti itu. Nanti diikutin saja. Terus nanti juga ada gitu ya, ini dalam menulis suatu referensi itu ada softwarenya sebenarnya. Softwarenya namanya Mendeley gitu. Tapi nanti kalian boleh tanya ke dosen pembimbing masing-masing cara menggunakan software Mendeley. Coba saya sudah punya belum? Oh, belum saya install di sini gitu ya. Cara menggunakan software Mendeley. Mendeley itu adalah
Mendeley di mana sini? Kita lihat jurnalnya ya. Jurnal kita tadi, jurnal ini. Nah ini. Jadi referensi menggunakan software Mendeley. Nanti kalau kalian skripsi atau menulis suatu skripsi, kalian tanya, Pak, saya ingin belajar menggunakan software Mendeley Pak dalam membuat referensi. Nanti diajarin. Nah, berarti nanti tinggal di copy paste dari referensi yang ada di daftar pustaka. Nah, pustaka mana? Daftar pustaka ini nggak pakai software Mendeley. Dia pakai ini, dia pakai di sini dia pakai fasilitas bawaan Word. Kalau software Mendeley nanti bisa formatnya bisa pakai IEEE, ini pakai format APA. Ada nggak IEEE? Ada. Nah ada nih IEEE. Nah IEEE. Ya jadi formatnya pakai IEEE. Ini seperti itu. 1, 2, 3 maksudnya apa? Nanti kita lihat ya. 1, 2, 3 berarti pada saat kalian langsung melakukan penelitian, terus di sini nomor 4 berarti ini adalah referensi pada nomor 4. Nomor 4 bisa dilihat di mana di sini nih. Nah, nomor 4 ini dia. Berarti kalimat ini, poin ini, penelitian yang terkait, kalau kita lihat daftar pustakanya itu ada di keterangannya di nomor 4. Seperti itu. Software Mendeley gitu ya. Jadi kalau kalian sudah edit ini minimal berapa lembar? Minimal 5 lembar gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 lembar ini 6 ya, ini 6. 5 lembar. Kalau kalian nanti sudah edit skripsi yang saya berikan, langsung disubmit. Submitnya gimana? Ini saya mulai ya. Submitnya seperti ini. Balik lagi ke My Journal. Kan kalian sudah edit nih ya, sudah edit sedemikian rupa. Balik lagi ke My Journal. Pada JOAIAA kalian new submit. Ini centang semua gitu ya. Centang semua. Kita harus memenuhi syarat dari suatu publikasi, centang semua. Ini pesannya kalian, karena kalian kita workshop ya, jadi untuk membedakan mana yang submit beneran, nanti kan saya sebagai manajer di jurnal ini gitu ya, yang pengelola, nanti saya bisa membedakan. Kalian tulis saja saya workshop, namanya siapa, name-nya gitu, nggak apa-apa, kasih keterangan aja untuk membedakan ini workshop gitu. Lanjutkan. Setelah dilanjutkan, ini submit, filenya dimasukkan gitu ya. Nah, submit, cari filenya. Kalian simpannya di mana? Apa yang submit itu bentuk PDF atau Word ya, jangan PDF. Yang disubmit adalah Word. Misalkan saya masukkan penelitian ini, Nanda Luis. Diupload. Kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk gitu ya, sudah masuk. Save dan lanjutkan. Ya, ini dia. Perhatikan pada tahap ketiga gitu ya. Tahap kedua kan upload ya. Ini mengisi identitas kalau misalkan identitas yang kita masukkan di registrasinya kurang. Atau apa? Penambahan peneliti. Tulis. Misalkan penelitinya siapa, Agus gitu ya. Nama keduanya Audiansa. Emailnya apa gitu ya. Tulis saja. Tulis identitasnya, yang bintang itu wajib gitu ya diisi.
Kalau ada peneliti ketiga, tambahkan, dan seterusnya. Terus judulnya sama, judulnya ditulis. Tadi saya tidak sama gitu ya, tidak sama seperti yang ada di yang saya upload. Nggak apa-apa, contoh. Tadi saya pakai Dewis, coba kita samakan. Nah, di sini apa dia minta tadi? Judul dan abstrak. Jadi yang wajib adalah judul, abstrak, dan apa? Referensi. Judulnya copy paste. Abstrak. Yang bahasa Indonesia saja gitu ya. Kalau kalian lebih menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian pakai bahasa Inggris, silakan Inggris. Tergantung kalian bekerjanya pakai bahasa apa. Terus referensi masukkan. Ini agar dia rata gitu ya, baik. Itu antara peneliti apa, dari referensi 1 sama referensi 2 itu dikasih spasi ya, agar baik. Lanjutkan. Tahap keempat adalah memasukkan file-file pendukung. File-file pendukung itu apa? Kayak misalkan ada file hitungan, dataset, data pengujian, kuesioner, masukkan. Wajib nggak Pak? Buat pendukung gitu ya, buat meyakinkan bahwa penelitian kita itu sudah melakukan riset loh gitu. Tapi enggak juga tidak apa-apa, misalkan paham ya, nggak usah lewatkan juga nggak apa-apa, lewatkan nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin menerbitkan jurnal di luar sebagai peneliti atau sebagai dosen, langkah keempat ini masukkan. Jadi dia untuk mendukung bahwa jurnal kita diterima nantinya. Lanjutkan gitu ya. Nah, langkah kelima udah ini finish nih, konfirmasi apakah kalian yakin untuk mempublikasi ini. Kalau yakin langsung aja finish submission. Sudah selesai. Terus kalau dilihat dilihat di My Journal lagi, berarti ada satu aktif. Kalau ini masih dalam itu ya, revisi, masih dalam. Coba kita lihat statusnya apa, bisa dilihat statusnya. Statusnya adalah aktif submission. Nanti kalau ada revisi gitu ya, nanti ada flashback dari reviewer, perbaiki gitu, nanti dikasih dia bentuk wordnya yang sudah dikasih tanda gitu. Dikasih tanda, nanti kita perbaiki, nanti di sini ada menu upload lagi gitu, menu perbaikan, diupload lagi file kedua, seperti itu. Terus peneliti ini, jadi kita nggak boleh asal melakukan copy paste gitu ya. Kenapa tidak boleh melakukan copy paste? Karena di sini kita lihat ada cek yang namanya cek plagiat gitu ya. Cek plagiat, misalkan skripsi juga bisa dicek plagiatnya. Misalkan saya ingin mengecek satu jurnal gitu ya, tingkat plagiatnya berapa persen. Ini banyak nih jurnal untuk mengeceknya. Ini jurnal siapa ini? Oh, ini kemarin. Misalkan ada
kita ambil satu sampel aja ini ya. Rizky Sarawak siapa? Ini sudah saya submit misalkan, terus saya ingin melihat copy pastenya berapa persen dari jurnal tersebut. Nah, 51 itu adalah plagiatnya sebanyak 51%. Plagiatnya itu sebanyak 51%. Kalau jurnal berapa Pak? Maksimal plagiatnya 20% gitu ya. Maksimal adalah 20%. Jadi kalau masih 30% perbaiki, 40% perbaiki, 21% perbaiki. Nah, kita lihat. Ini skripsi ya, skripsi banyak gitu. Coba kita ambil contoh jurnal aja gitu. Kita ambil jurnal. Walaupun hijau itu udah lumayan baik gitu ya, tapi kalau bisa 20 gitu, 20%. Nah ini dia. Nih ya. Ada yang bergabung lagi, tunggu. Kita balik lagi ke cek plagiat gitu ya. Nah, ini dia 20%. Nomor 1 2%, nomor 2 ini nomor 1 itu ada warnanya, ada tandanya sini. Nah, tandanya 1. Nah, berarti kalau yang ditanda-tanda itu adalah yang teridentifikasi plagiat. Apakah harus dirubah, Pak? Ya, dirubah. Tapi kalau bisa persentasinya itu sampai 20% maksimal. Yang bisa mengecek ini siapa Pak? Si pengelola jurnal. Jadi kan ada revisi gitu ya, pengelola jurnal. Seperti itu. Jadi pada saat kita copy paste, karena kita ingin mempublikasi hasil penelitian kita atau artikel kita, jadi nggak harus menggunakan beberapa kalimat yang ada unsurnya dari pola pikir kita. Kalau misalkan kita mengutip mobil misalkan, ada suatu artikel mobil, definisi mobil. Mobil adalah suatu kendaraan beroda 4 yang digerakkan dengan mesin dengan bahan bakar bensin. Berarti kita harus apa? Harus merubah definisi tersebut, ada unsur modifikasinya gitu. Walaupun nanti teridentifikasi plagiat juga, tapi plagiat dengan unsur kalimat kita berbeda atau mungkin lebih sedikit daripada menggunakan kalimat full. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke jurnal gitu ya. Pak, kalau sudah seperti apa? Sering dikontrol gitu ya, sering dikontrol. Nanti ada lihat sini ada apa? Ada perbaikan atau tidak gitu ya. Untuk workshop kali ini kalian cuma sampai submit aja, sampai submit. Kalau sudah submit berarti nanti saya lihat, oh berarti ada yang baik atau tidak baik, itu akan menjadi catatan referensi. Tapi untuk mendapatkan sertifikat, pertama tadi absen, nanti akan saya bagikan linknya. Kedua submit gitu ya. Oh jangan lupa tadi pada tahap ke-1 gitu ya. Tadi kan kalian pada tahap sama itu ada komen untuk si pengelola jurnal. Pak, saya workshop sama Bapak gitu. Dosen workshopnya Pak Niki Ratama, nama saya apa, nama nimnya apa gitu. Nah, seperti itu. Mungkin ada beberapa jurnal saya mungkin dipakai workshop oleh beberapa dosen lainnya gitu ya. Jadi untuk membedakan, tulis nama dosen siapa, Niki Ratama gitu. Oke, untuk sekarang ada pertanyaan. Oke, session berikutnya adalah pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, lakukan pertanyaan ya sekarang. Silakan. Pak, saya mau nanya ini kan ya, kalau itu kan harus pakai referensi ya.
Saya mau nanya, ini kan kalau itu kan harus pakai referensi ya. Tapi kan saya pernah referensi kan kalau yang menggunakan kan biasanya Mendeley itu kan ada aplikasi. Tapi kan saya terus pernah kan ditanam ke Microsoft Word. kan biasanya Mendeley Tapi itu kalau kan yang ada pakai aplikasi WPS gitu gimana? terus kan ditanam Itu ke saya pernah coba Microsoft nggak bisa Word. gitu. Iya. Tapi kalau yang pakai WPS gitu gimana Pak? Itu waktu itu saya pernah coba tapi nggak kayak bisa. itu apa Misalnya, WPS apa itu? program kayak Word gitu. kayak itu apa program kayak Word gitu. Oh, langsung masuk ke Word gitu ya, plugin. Jadi iya, jadi diinstal terus nanti masuk ke Microsoft Word, nanti setting dulu di menu bagian apa? Bagian Microsoft-nya. Nanti masukkan tambah plugin. Tadi pluginnya itu diinstal di Mendeley. Jadi Iya Pak, Mendeley kalau itu kan saya udah pernah Pak. Jadi nanti cari saja ke Microsoft Word. Tapi Iya kan Pak, kalau itu kan saya udah pernah Pak untuk untuk masukin laptop plugin ini maksudnya ke ini kan Microsoft Word. Tapi kan yang laptop ini tuh saya belum untuk apa ibaratnya belum laptop ini maksudnya ini kan sementara yang saya laptop ini pakainya tuh saya belum apa WPS, ibaratnya belum nama programnya. install Microsoft Word gitu. Untuk sementara ini saya pakainya tapi pas saya WPS mau sama masukin programnya. itu editor ya. nggak mau nyangkut. Nah, Itu gimana tapi tuh, Pak? pas saya mau masukin supaya masukin itu, referensi. Bisa. nggak mau nyangkut. Oke. Itu gimana tuh Pak kira-kira? Oh iya, Untuk supaya masukin referensinya. itu dia. Berarti plugin di Mendeley itu apa support di punya kamu, editor kamu. Kalau misalkan dia support berarti bisa, tapi kalau terkadang ada kalau nggak support berarti tidak didukung oleh Mendeley gitu ya, seperti itu. Tapi kayak tadi ternyata di Word saya sudah ada Ya, berarti kita pakai format nggak pakai Mendeley juga nggak apa-apa kan ya? formatnya IEEE. Berarti Yang penting Itu support. nggak pakai Mendeley juga nggak apa-apa kan ya? nggak apa-apa. Tapi untuk lebih mudah Yang penting support. ya IEEE betul. ini. Iya. Tapi untuk mempermudah, kalau kita nulisnya banyak Mendeley, itu baik. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Tapi formatnya adalah Iya. Makasih Pak. IEEE. Pak, saya mau nanya. Kasih Pak. Ya, ada lagi? Saya pernah baca beberapa skripsi. Saya mau nanya. Ya. Biasanya skripsi itu ngambil beberapa kutipan saya pernah baca dari beberapa buku-buku atau skripsi. jurnal-jurnal orang yang Biasanya udah diterbitkan. skripsi itu ngambil beberapa Misalkan kalau kita kutipan ngambil dari kutipan buku-buku tersebut, atau terus jurnal-jurnal kita orang cek yang udah untuk diterbitkan. plagiarismenya, Misalkan kalau kita apa ngambil itu kutipan kita tersebut, ubah terus juga kita kutipan cek tersebut untuk atau tidak perlu? plagiarismenya, apa itu kita ubah juga kutipan tersebut atau Iya, Pak. tidak perlu Pak? Oh, oke. Baik, itu ya. Arif. Jadi gini, Iya Pak. jadi pada saat Iya. kamu mengkutip dari suatu artikel, jadi ada definisi mobil gitu ya, definisi Iya. mobil, itu harus kamu ubah. Ada unsur modifikasi dari kalimat kamu. Kenapa? Karena nanti akan menjadi referensi berkelanjutan. Ya. Kamu mengutip jurnal Anto, ya, tetapi kalau misalkan kamu mengambil 100% dari kutipan tersebut, nanti penelitian yang akan datang mengutip jurnal kamu itu akan menjadi kamu termasuk plagiatisme karena definisi kamu 100% ada di punya Anto. Jadi agar si peneliti ketiga mengutip jurnal kamu dan kamu tidak menjadi plagiat, harus ada unsur Jadi modifikasinya. nanti untuk Jadi pengutipan saling itu mengembangkan tidak dari apa, suatu cuman definisi. untuk pemasukan di itu kita tetap Jadi harus berarti modifikasi untuk agar pengutipan tidak itu terlalu sama. tidak apa, cuman atau jadi untuk plagiat. pemasukan di itu kita tetap harus modifikasi agar tidak terlalu sama atau jadi plagiat gitu Pak. Oh iya benar. Modifikasi berapa persen Pak? Boleh 50% boleh, 70% boleh, 80% boleh. Intinya sama gitu. Tetapi kita nanti mengambil taruh referensinya dari jurnal Anto misalkan. Seperti itu. Gitu. Jadi nggak harus 100%. Jadi kalau kita pakai 80% tapi maksud dan artinya sama, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah Makasih, Pak. membaca rujukannya dari jurnal si Anto. Gitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Itu kan bikin juga kan supaya jurnalnya. ibaratnya itu dapat sertifikatnya Itu itu kan bikin jurnalnya itu juga kayak kan jurnalnya. cuma contoh Iya. aja atau Itu ngambil bikin jurnalnya itu kayak gimana gitu ya? cuma contoh aja atau Hmm. ngambil kayak gimana gitu. Oke. Lukman. Oke, absensi sudah bisa dilakukan, sudah saya taruh linknya ya di chat. Oke, untuk Lukman, nanti akan saya kasih apa? Kasih sampel skripsi. 3 skripsi misalkan.
skripsi 1, skripsi 2, skripsi 3 full itu dari cover sampai referensi. Boleh dibaca-baca itu apakah 100% benar Pak? Belum tentu benar gitu ya. Jadi skripsi itu cuma bisa ada unsur plagiatnya tinggi 60% atau lebih dari 20, misalkan 60%, 70%, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting nanti pada saat kita membuat suatu publikasi maksimal 20%. Nanti saya kasih sampel 3 skripsi itu, nanti kalian edit. Kalian hanya belajar mengedit skripsi, pilih salah satu, mengedit skripsi. Jadi apa ibaratnya kita kayak belajar dalam untuk template modifikasi gitu supaya tidak mengedit terjadinya skripsi. plagiat. Jadi apa ibaratnya kita kayak belajar untuk memodifikasi gitu supaya tidak terjadinya plagiatisme. Iya betul. Terus Berarti untuk apa namanya kayak kamu aja dulu, gitu. abstraknya kayak gitu-gitu nggak apa-apa tuh Pak, apa kayak Berarti untuk apa namanya kayak semuanya gitu. abstrak Ya Pak, setidaknya apa ada edit-editnya gitu. kayak di kopas semuanya gitu. Kopas Ya Pak, semua. setidaknya apa ada edit-editnya gitu. Nggak apa-apa. Kamu Nggak copy apa-apa. paste silakan, diedit juga silakan gitu ya. Berarti pada saat kita mengedit, kita menghindar plagiat gitu, atau seperti itu. Tapi untuk belajar kan sekarang workshop itu adalah belajar dari Iya. skripsi kita pindahkan ke template ya. Oke, Skripsi berarti kita intinya pindahkan ke kita template, belajar terus itu kita dulu. submit gitu. Itu dulu skripsi. Oke, berarti intinya kita belajar itu dulu ya Pak. Ya. Terus kalian mempertahankan template tersebut. Jadi jangan sampai apa itu? Jangan sampai ini dokumen. Banyak mahasiswa kemarin yang sudah selesai skripsi, kamu bikin jurnal, ini dokumen. Salah semua gitu, template marginnya salah, ukurannya salah, page numbernya salah, semuanya salah, semua salah. Template-nya itu. Jadi new referensi apa? Table gambar, Template-nya itu ya. gambar sama table itu sudah ada aturannya. Ya, sudah ada aturannya, di situ dibaca. Aturannya seperti itu. Iya. Formatnya juga sudah ada aturannya. Formatnya tadi ada apa? Ada latar belakang, terus ada apa? Iya. Peneliti yang terkait, ada metode penelitian, ada hasil. Itu kalian nggak boleh merubah Iya. subbab itu gitu. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, jurnal 1 sama jurnal kedua template-nya sama atau berbeda? Berbeda gitu ya. Jadi setiap jurnal memiliki template yang berbeda gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Absennya ya, ini saya kasih tadi apa, dokumennya ya, dokumennya saya kasih. Lagi presentasi lagi ya, nih presentasi lagi. Kelihatan ya materinya ya. Nanti gitu ya, nanti kalian download ya sampai jam 5 saya hapus, jam 5 mati. Nanti kalian masuk ke tanggal 13 Juni gitu ya. Nanti di bawah apa nih? Di bawah poster saya taruh materi saya nanti sini ya. Materinya saya taruh sama contoh skripsi. Nanti saya kasih 3. Kalian download sini. Download materinya sama download contoh skripsi. Itu bahannya situ. Tuh. Nanti jam 5 sore saya hapus di sini. Untuk facility saya mau nyari datanya tadi saya lupa gimana, nanti kalian bisa download di sini menu di Pran Workshop Live Streaming Informatika tanggal 13 Juni. Tanggal 13 Juni. Silahkan silakan. Ini linknya. Itu ya. Ini Informatika, websitenya saya yang olah juga. Aplikasinya juga ada ya. Aplikasinya juga ada di Google Play beserta pengembangan.
Namanya coba kita lihat. Namanya Web Informatika Unpam. Web Informatika Unpam. Ada di Play Store. Sama terus kalau misalkan publikasi gitu ya. Publikasi nggak selamanya jurnal gitu ya. Misalkan kalian ingin mempublikasi buku gitu, juga bisa gitu. Misalkan publikasi buku apa? Coba kita lihat di sini. Misalkan contohnya publikasi buku itu apa gitu. Di sini juga ada di website TAI itu juga ada haki ya. Haki itu adalah hasil karya yang sudah dihakikan. Ini adalah beberapa haki gitu ya. Ini ada saya menerbitkan mempublikasi buku. Kali ini saya publikasinya di Play Store, Playbook gitu ya. Konsep kecerdasan buatan dengan pemahaman logika Fuzzy dan penerapan aplikasi. Kalau ditanya ini buku apa? Buku ini diambil dari hasil skripsi atau hasil penelitian. Hasil penelitian. Jadi hasil penelitian, misalkan saya membuat dua penelitian tersebut saya rangkum ke dalam satu penulisan dan saya jadikan buku, itu bisa gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau jurnal ISSN, kalau buku ISBN, ISBN. Misalkan saya ingin cek lagi ISBN, ada cek ISBN, ada cek ISSN, ada cek ISBN gitu ya. Kalau ISBN kan buku gitu ya. Kalian bisa lihat nih di buku Perpustakaan Nasional. Cek ISBN. Pengarang misalkan. Saya misalkan. Nah, ini berarti saya sudah menerbitkan dua judul buku. Buku satu, buku kedua. Seperti itu. Seperti itu. Itu juga termasuk publikasi gitu ya. Itu juga termasuk publikasi dari kita mempublikasi. Ada juga dosen-dosen yang kita gitu yang mempublikasinya di mana, di koran. Ada, termasuk publikasi juga. Seperti itu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, nomor saya sudah ada di situ ya, saya lampirkan juga nomor saya di situ 0812 94507 444. Bila mana ada pertanyaan atau sesuatu yang problem yang kurang paham gitu, silakan di WhatsApp gitu ya, seperti itu. Jangan lupa absen. Materinya sama contoh skripsinya ada di mana tadi? Ada di website ya, website informatika. Cari saja informatika. Tadi sudah ada linknya. Di bawah nama saya itu nanti ada website informatika, nanti ada dipilih di poster saya, download materinya. Nanti jam 5 saya hapus itu ya, jam 5 sore saya hapus. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi? Enggak Pak. Tidak ya, sudah jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, untuk workshop kali ini gitu ya, saya tutup terlebih dahulu ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.